ini adalah tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Poin pertama tentang pengertian. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua aktivitas kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling memengaruhi dan saling bergantung. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang mengacu pada jumlah, besar, atau ukuran. Pada proses pertumbuhan ini seringkali akan berhenti jika seseorang sudah mencapai kematangan fisiknya. Contohnya itu seperti pada tinggi badan. Tinggi badan akan berhenti di usia tertentu seseorang. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan seseorang. Berbeda dari pertumbuhan, pada proses perkembangan ini akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Contohnya itu seperti pada bayi yang baru dilahirkan. Ia tidak bisa mengkomunikasikan apa-apa, ia hanya bisa menangis dan digendong. Namun, seiring berjalannya waktu, sang bayi ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ia mulai bisa meraba, merangkak, berjalan, bahkan hingga berlari dan seterusnya. Inilah mengapa pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan, karena prosesnya berjalan bersamaan dan beriringan. Poin kedua tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah genetik. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang bersifat mutlak tidak dapat diubah. Contohnya itu seperti warna mata, warna kulit, warna rambut, bahkan hingga struktur badan. Kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang penuh kasih sayang cenderung akan memiliki sifat yang riang, gembira, percaya diri, dan berani. Sedangkan anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang negatif cenderung akan memiliki sifat yang kurang berani, mudah takut, dan mudah khawatir. Ketiga, lingkungan sekitar. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang positif cenderung akan memiliki sifat yang positif. Sebaliknya, anak yang dibesarkan di lingkungan yang negatif cenderung akan memiliki sifat yang negatif pula. Keempat, stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak. Contohnya itu seperti memberi kesempatan anak untuk melakukan hal-hal baru, bereksplorasi, dan bermain. Kelima, nutrisi. Nutrisi di sini memainkan peran yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Dengan memberikan makanan kaya akan protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin dan mineral akan membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Keenam, kecerdasan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Rousseau mengatakan, anak yang cerdas lahir juga dari orang tua yang cerdas. Menurut ahli riset University of Washington membuktikan bahwa kecerdasan anak bersumber terbesar dari ibunya yang memiliki 2 kromosom X. Ketujuh, bakat khusus. Anak yang terlahir di dunia ini pasti memiliki bakat khusus, baik yang terpendam maupun yang sudah terlihat. Bakat di sini tidak hanya akademik, tetapi juga kreativitas yang semakin dipelajari, diperdalam akan menjadikan prestasi-prestasi yang bagus. Yang ke-8, kepribadian. Setiap individu pasti memiliki kepribadian yang bersumber dari faktor genetiknya. Namun, seiring berjalannya waktu akan mengalami penyesuaian, tetapi tidak akan berubah secara drastis. Poin yang ketiga, faktor menurut teori dan ahli. Di sini ada teori perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget. Ia menyatakan bahwa tahapan berpikir seseorang sejalan dengan tahapan umur seseorang, menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Piaget membagi 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensorik motor, yang terjadi pada usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal dirinya sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, melihat dan mendengar, serta kemampuan motorik, menyentuh dan menggapai. Yang kedua, tahapan pra-operasional, yang terjadi pada usia 2 hingga 7 tahun. Di tahap ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya, serta dapat mampu memahami sesuatu secara simbolik. Contohnya itu, anak mampu mengumpulkan benda atau mainan sesuai kriterianya, seperti yang berbentuk segitiga atau yang berwarna merah. Berlanjut pada usia 4 hingga 7 tahun, anak sudah mampu mengutarakan pemikirannya. Yang ketiga, tahapan operasional konflik yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Di tahap ini, anak akan mampu berpikir secara logis mengenai kejadian di sekitarnya. Contohnya seperti gambar ini. Ada 3 gelas dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi jumlah airnya sama. Karena bentuknya berbeda-beda, terkesan salah satu gelas isinya lebih sedikit. Jika gelas A dipindahkan ke gelas B atau gelas C dipindahkan ke gelas A, akan terlihat seolah-olah jumlah airnya berubah. Padahal ini hanya dampak karena bentuk gelasnya yang berbeda-beda. Di tahap ini, anak akan mampu memahami bahwa jumlah airnya tidak berubah. Yang keempat adalah tahapan operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Ini merupakan tahap terakhir perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Di tahap ini,
Anak akan mampu berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, belajar untuk merencanakan sesuatu, mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri, serta dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, poin keempat tentang prinsip-prinsip pertumbuhan. Yang pertama adalah setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam perkembangannya. Maksud dari prinsip ini adalah perkembangan setiap anak berbeda-beda. Contohnya, ada yang 1 tahun sudah bisa berjalan, ada juga yang 1 tahun masih belum bisa berjalan. Yang kedua, perkembangan tidak langsung melainkan berirama. Artinya perkembangan ada yang cepat, ada yang lambat pula. Contohnya itu dalam proses percakapan. Ada yang dalam jangka waktu cepat sudah menemukan kosakata baru beserta pengertiannya, namun ada juga dalam jangka waktu yang lama ia baru mendapatkan kosakata baru beserta pengertiannya. Yang ketiga, perkembangan juga mengikuti pola tertentu. Contohnya itu ketika anak baru belajar berjalan. Hal pertama yang dilakukan adalah berdiri sambil berpegangan, kemudian ia berjalan perlahan-lahan. Lalu ia melepas pegangannya, berjalan perlahan-lahan sambil terjatuh, terus terulang hingga akhirnya ia bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, poin kelima yang terakhir tentang hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah proses perkembangan yang beraturan, bergelombang naik turun, berjalan cepat maupun lambat. Yang pertama ada hukum konvergensi. Hukum ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Manusia pada dasarnya mempunyai pembawaan dasar baik atau sebaliknya. Maka tugas pendidik adalah membimbing atau mengarahkan supaya sifat baik tersebut berkembang secara sewajarnya. Contohnya itu seperti seorang siswa yang faktor pembawaannya lebih dominan dalam proses pembelajaran. Akhirnya ia hanya unggul dalam bakatnya saja. Contohnya seorang anak laki-laki yang menyukai permainan sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai seorang pelajar. Akhirnya ia ketinggalan pelajaran yang seharusnya ia peroleh. Yang kedua, hukum masa peka. Hukum masa peka adalah proses perkembangan di mana suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi atau dikembangkan. Hukum masa peka ini terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun. Contohnya itu seperti seorang anak berusia 4 tahun. Ia tinggal di Bogor, sehingga ia bisa berbahasa Sunda dengan baik. Namun sang ayah mendapat pekerjaan di Solo. Akhirnya mereka sekeluarga harus pindah ke Solo. Baru 1 tahun di sana, sang anak sudah bisa berbahasa Jawa, sedangkan ayah ibunya masih belum bisa berbahasa Jawa. Jadi semakin tepat pelayanan terhadap masa peka, semakin baik juga dalam proses perkembangan sang anak. Yang ketiga, hukum bertahan. Hukum bertahan adalah proses respon sikap yang muncul ketika mendapat sesuatu tidak sesuai keinginan kita atau tidak menyenangkan. Contohnya itu ketika anak kecil merasa lapar atau haus, ia akan menangis. Menangis di sini mengandung maksud agar orang tuanya datang memenuhi kebutuhannya. Namun seiring berjalannya waktu, pertahanan diri seseorang berbeda-beda. Ketika kita sudah remaja atau dewasa, saat merasa lapar atau haus tidak lagi menangis, tetapi mencari kegiatan lain seperti memasak atau membeli makanan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin bertanya, silakan. Dari teman-teman lainnya ya, gimana sih cara guru untuk memfasilitasi tentang kepintaran anak yang lebih dari teman-teman lainnya? Kan melebihi, misalnya kan teman-teman lainnya ya biasa aja standar gitu. Kalau dia kepintarannya lebih dari teman-teman lainnya, guru gimana sih cara memfasilitasinya untuk anak tersebut? Misalkan si anak itu problemnya ke matematika, Iya, misalnya kayak gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Slide yang ada itu deh, yang terisi. Kan itu nutrisi memainkan peran penting. Iya. Nah, kan kalau misalkan si peserta didiknya ini tinggalnya di pelosok, kan susah tuh kalau buat untuk memenuhi protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, mineral, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau menurut Salwa, gimana sih caranya si peserta didik ini yang tinggal di pelosok menjalankan kegiatan belajarnya itu dengan baik? Oke, terima kasih. Di atasnya nutrisi ada simulasi kan di atasnya.
Kalau di buku kan dia merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak kan. Kalau di zaman sekarang kan istilahnya kalau zaman dulu kan pasti kan merangsangnya sana keluar main hujan-hujanan atau sama teman-temannya. Kalau di zaman sekarang kan jangan main kayak ini orang anaknya ujung-ujungnya ke HP atau teknologi yang sekarang kan. Itu gimana caranya biar anak-anaknya itu berteman sama teman-temannya? Nanti mengenai sosialnya ya? Iya, sosialnya. Terus juga kadang-kadang dia main sama ini, main sama HP aja, nanti nangis, kasih HP gitu. Iya, biar dia nggak nangis langsung dikasih gini, kasih nih, diem. Jadi dia kayak kecanduan gitu loh. Itu gimana biar kedepannya cara berkembangnya, kecerdasannya, emosinya kan kalau main HP kan emosinya kan nggak kontrol gitu loh, kayak gitu. Kecerdasan seseorang atau anak tersebut itu dipengaruhi oleh usia, rasanya Pak. Kedua, kenapa kecerdasan anak dapat dikaitkan dengan genetik orang tuanya? Izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Tadi kan pertanyaannya gimana nih cara menangani anak yang memiliki bakat khusus ya, yang lebih besar dari teman-teman yang lain. Nah, menurut pendapat saya ya, itu bisa menjadi poin plus di gurunya. Kalau misalkan kan nggak semua anak paham ya metode pengajaran yang diberikan oleh guru. Nah, bisa aja salah satu si anak yang memiliki bakat ini dia ngasih pemahaman materi yang lebih bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Terus juga cara memfasilitasinya kan bisa aja dia ikut olimpiade, cerdas cermat, kayak gitu lomba-lomba yang tentang bakat ya mas. Olimpiade. Misalkan si anak ini memiliki bakat khusus atau kecerdasan khusus di bidang misalkan matematika, ya kita arahkan ke olimpiade matematika, cerdas cermat dan sebagainya. Kalau cerdas cermat masih itu, kalau olimpiade kan lomba khusus pribadi, kalau cerdas cermat kan bareng. Kalau untuk mengasah kebutuhan khusus itu kita harus ikutin olimpiade ya sana dari diri sendiri. Ya, jadi nggak semua siswa itu memiliki kebutuhan bakat khusus ya gitu. Soalnya itu berkaitan dengan intelijensi kecerdasan. IQ-nya di atas rata-rata, jenius, superior dan sebagainya itu ya tergantung. Melanjutkan pertanyaan dari Aurel ya, kan di sini tadi ada nutrisi mengenai tentang penting. Terus gimana kalau yang tinggalnya di pelosok? Biasanya kalau di pelosok itu kebanyakan sayur-sayuran gak sih, kayak ubi-ubian, singkong, jagung. Nah itu juga penting banget buat tubuh. Mungkin kalau di kota-kota orang-orang lebih cerdasnya di pikiran ya. Tapi kalau mungkin di sana itu lebih menggunakan kekuatan. Jadi kayak ya makanya kalau buat lari-lari dia jago. Ini Bu, kan kalau misalnya di pelosok nutrisinya kurang. Oh belum tentu. Cara Di pelosok, cara mengoptimalkan di pelosok nih saya bilang ya. Kalau di pelosok itu tidak mengenal justru kalau di desa, di kampung itu asli murni dari makanannya pun kayak sayuran kayak apa kan, pupuk jajan, pupuk organik ya, nggak pupuk kimia. Itu malah justru orang desa itu nutrisinya lebih bagus. Kalau di kota campur dan sebagainya. Kecerdasan itu sebenarnya satu juga memang dipengaruhi dari faktor nutrisi. Nutrisi itu istilahnya nutrisi itu penunjang ya. Kalau kecerdasan itu dimana orang tua itu dalam keluarga itu memberikan mendampingi dalam anak itu belajar, mengarahkannya itu. Jadi anak udah timbul misalkan udah kelihatan cerdas, di rumahnya itu kalau orang tuanya tuh mendampingi atau mengarahkan atau membantu dalam dia belajar, itu kecerdasan akan terasa. Ibaratkan pesok, kalau pesok tajam, kalau dibiarin tumpul karatan kan, itu sama. Misalkan kalau di kota tadinya kecerdasannya bagus, kalau kita nggak gunakan, kita istilahnya mengganggu, itu akan hilang. Dengan akan kebodohan itu bukan disebabkan kurang nutrisi juga, dari kurangnya tanggung jawab di
Misalkan kita belajarnya seenaknya, semuanya bisa nggak? Enggak. Memang nutrisi itu penunjang untuk asupan dalam otak kita. Nah, sedangkan kalau orang desa sama orang kita untuk mengenai nutrisi itu bagusan di desa. Gitu ya. Di kota itu mengenalnya pokoknya bla 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 serba instan. Kalau di kampung enggak. Masak nasi pun masih pakai aron awon. Arang ya tumpulah itulah misalnya. Kalau di kota cikom. Tut, sekali matang. Kalau di kampung kan masih alami. Nasinya pun berbeda masakan di Mexican sama masakan di Pawon ini, karena nutrisi nasi yang masak di Pawon itu lebih lezat. Ya, oke. Bisa diterima? Oke. Iya, pertanyaan dari Jihan, gimana cara supaya anak bisa bersosialisasi tanpa kecanduan HP ya? Pokoknya kalau misalkan anak udah kecanduan gitu, dianya nggak mau bersosialisasi. Itu ke ini sih, ke pola asuh orang tua gimana anak dapat pola asuh. Kalau misalkan dari awal anaknya nangis langsung dikasih HP, berarti dia udah nggak bisa lepas dari HP. Tapi kalau dari awal orang tuanya yang ngajak main, kan sekarang banyak banget ya mainan-mainan kayak puzzle, terus juga ular tangga yang pertanyaan tentang anak-anak. Nah, mainan-mainan kayak gitu bagus banget dibeli buat anak. Jadi kayak dia tuh sama aja terangsang stimulasinya. Jadi dia nggak kecanduan HP. Terus juga sebenarnya boleh sih main HP. Kan di HP juga banyak video-video YouTube tentang lagu-lagu, nabi-nabi kayak gitu. Jadi tergantung penggunaan HP-nya sih. Kalau misalkan nyarinya yang baik ya bakal positif dia. Nah, kalau nyarinya yang negatif ya anaknya juga bakal negatif. Jadi tergantung pola asuh orang tua. Kalau orang desa nih, orang desa sama orang kota lebih kreatif orang anak desa sama kota. Desa. Gitu. Kalau kota tuh apa? Kalau desa kan misalnya silakan untuk berbaur dengan alam. Kalau kota ya tadi yang dibilang jangan, nggak boleh. Akhirnya minder di kamar terus, akhirnya larinya ke apa? Ini ya main nggak boleh, terus berteman nggak boleh, yang alasannya dan gini-gini. Terus akhirnya nontonnya sini duduk diem di kamar ini tanpa diarahin, yang penting anaknya diem. Dari kesalahan pola asuh. Gimana caranya untuk mencegah anak itu nggak kecanduan ini? Jadi dari usia dini, misalkan dari TK. Sekarang kita orang tua parah banget pola asuhnya. Masih bayi belum umur berapa? Setahun. Udah nih. Ini satu radiasi ke anak bayi itu dia belum bisa. Jadi radiasi HP untuk anak usia seperti itu bisa berbahaya di otak gitu ya misalnya. Nah, dikembalikan gimana caranya anak tidak supaya tidak kecanduan ini, kita alihkan. Misalkan itu jangan marah ya. Kadang yuk kita main, ajak ke taman ya. Sekarang kan taman-taman menciptakan itu ya, kayak gambar yang pakai ditabur-tabur itu atau apa itu kan. Anak itu cemplungin di situ. Duit kita bisa dicari. Kalau anak kita bodoh, anak kita sampai yang nyesel. Kita misalnya kasarnya kita kerja untuk siapa? Ya jadi makanya kalau anak supaya nggak kecanduan lari ke sini, ajaklah keluar di tempat-tempat yang education. Cemplungin di situ. Tungguin sampai sebosennya. Nggak bakalan nyampe tuh anak itu main ke sono sini habis sejuta nggak nyampe. Biarin aja dia puas. Jadi dia supaya anak ini otaknya itu berkolaborasi, bermain, imajinasinya itu main, supaya nggak kecanduan ini. Kalau zaman sekarang orang-orang zaman lo, bagi sampai kalau misalnya ma, HP-nya udah nggak ini, beliin yang bagus, Apple. Sampai dibeli-beliin kredit, tapi nggak mikir masa depannya ke anak.
ya. Itu caranya. Jadi orang tua itu harus bisa bekerja sama, antara ayah dan ibu itu harus kerja sama. Nggak ada salahnya ibu begini, ayah begini. Jadi nanti nggak sinkron. Oke? Harus ada kekompakan nanti dalam berobrolan. Namanya tadi kan ibu bilang kalau misalnya peran orang tua itu emang butuh kan, jadi kerjasama itu emang harus kolaborasi gitu antara ayah sama ibunya. Jadi tuh si anak tuh kalau main tuh jangan sendiri gitu, jadi kan, jadi harus ikut main sama anaknya biar anaknya nggak kesepian. Nah itu mungkin bisa jadi bentuk kecil dia bisa ke depannya sosialisasi gitu. Ya kalau orang tua udah deket ke anak dan nanti komunikasi antara orang tua ke anak itu intens. Jadi ketika misalkan orang tua nggak ada tuh anak tuh merasa nggak ada tempat cerita. Kayak orang rindu banget untuk komunikasi sama orang tua tuh, makanya justru malah nantinya akan menciptakan suasana yang harmonis. Kalau saya ngomongin harmonis, kalau canggung itu kan yang enggak. Orang tua cuek. Jadi anak kan mau gimana-mana, kalau orang tua udah memfasilitasi, kalau orang tua mengarahkan, itu anak itu akan melanggar itu, dia akan takut dengan sendiri. Jadi tanpa kita omel itu, anak itu udah mempunyai mindset bahwa aku kalau cara ini, ayo begini, maksudnya udah begini, jadi udah mulai dengan ada lagi yang betul ini Ibu, apa dia? Nah, itu jawaban. jawab pertanyaan ibu, kenapa kecerdasan dipengaruhi usia? Kalau menurut saya kecerdasan itu bertahap, nggak bisa yang anak 3 tahun udah bisa baca tentang semuanya, nggak bisa juga yang langsung akal mengalir. Karena semuanya itu bertahap. Contohnya aja sekarang anak SD itu harus masuk umur 7 tahun ya, kurang 7 tahun tuh nggak bisa masuk. Mungkin itu juga pengaruh ke mentalnya dia ya. Kalau misalkan dalam otaknya dia udah siap, tapi kalau mentalnya dia belum siap, ya tetap aja nggak bisa, dia bakal susah untuk bersosialisasi, susah untuk percaya diri. Ada juga orang yang pintar tapi buat ngomong tuh susah. Ada juga yang bisa ngomong tapi untuk pembelajaran kurang gitu. Jadi ya semuanya harus Kita sesuai kembali keingat 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Apa coba yang 8 kecerdasan kemarin yang kemarin ini? Ya, di psikologi pendidikan ada. Pada dasarnya kita memiliki 11 ya. Yang 3-nya itu 11 kecerdasan. Tapi di dalam ke-11 kecerdasan tersebut kan kalian kan nggak harus memiliki semuanya. Yang lebih dominan tadi, yang khusus yang harus memiliki kecerdasan kan, dari segi matematika, dari segi bahasanya, dari segi interpersonalnya itu kan kita harus diasah semua kecerdasan tersebut. Nah, kecerdasan si anak memang kamu tadi bilang nggak bisa dilihat dari usia. Tadi bilang apa? enggak, itu harus bertahap gitu loh. Ya bertahap ya. Kecerdasan itu meskipun masih anak di usia dini, itu udah bisa terlihat bahwa anak ini kecerdasan, anak ini cerdas, anak ini misalnya malas, anak ini lemot, anak ini gimana, itu udah terlihat ketika dia mau masuk, bahkan masih bayi pun kita bisa lihat anak ini calonnya cerdas, itu bisa lihat. Nah, untuk mempertahankan atau meningkatkan itu, ya kita asuhin tadi nutrisi supaya kecerdasan anaknya ini nantinya berkembang gitu loh. Ya, jadi berkaitan lagi dengan nutrisi. Kalau asupan nutrisinya kita itu tidak sesuai porsinya, itu itu akan mempengaruhi juga, lingkungan juga akan mempengaruhi kecerdasan kita juga gitu loh. Jadi gimana supaya anak tersebut berkembang kecerdasannya, ya kita jaga ya, kita fasilitasi, kita arahkan itu, misalkan dari kita bimbing lah dari usia anak yang itu, kita misalkan supaya anak ini maunya orang tua cerdas dalam diri. Kita kan ada yang didengerin di bayi aja, didengerin
musik-musik klasik, musik-musik apa namanya ayat-ayat Quran, supaya di sininya itu keinginan itu terjadi itu menangkap. Bayi itu udah bisa menangkap, meskipun di dalam kandungan ini udah bisa. Cuma tinggal nanti ketika itu lahir dia mengembangkan. Kita kalau udah di dunia kan kita ngembangkan. Coba kalian kalian mengembangkan nggak? Mengembangkan anak dia jadi bisa. Pertanyaannya siapa? Ibu. Ya Allah, bikin habis lebaran. Satu lagi ya Bu. Ya, satu lagi. Kenapa kecerdasan anak dipengaruhi oleh genetik orang tuanya? Sebenarnya faktor genetik itu cuma beberapa persen sih. Sebenarnya Iya, itu faktor lingkungan, faktor metode pengajaran gurunya, teman-teman juga ngaruh banget. Ada yang SD-nya pinter banget juara 1 mulu, ada yang SMP-nya wah jeblok di ranking 12, itu juga pengaruh dong. Temen-temennya gimana? Kalau temen-temennya males, ya udah dia ikutan males. Kalau temen-temennya rajin, bisa juga dia ikutan rajin. Gitu. Ya, memang kecerdasan itu bisa dipengaruhi oleh genetik orang tuanya maupun ayahnya maupun ibunya, dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Nah, misalkan kita kalau anak cerdas, kalau kita didudukan pada lingkungan yang enggak mensupport, itu akan nantinya akan berpengaruh. Jadi akan hilang. Tadi itu benar. Terus supaya kecerdasan anak tersebut terkembang, kita akan berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu belum selesai. Kenapa kecerdasan itu dipengaruhi oleh faktor usia? Misalkan di usia sekian, gitu kan? Nah, usia itu misalkan kayak kita nih, usia rasa ibu. Kalau kita nggak asah terus, meskipun usia tua, kalau kita asah itu kecerdasannya masih bertahan. Tapi kalau kita nggak asah, kalau kita saja gitu, kita tuh cepet tua tuh bisa cepat pikun, misalnya dapat apa dan sebagainya gitu kan, lupa dan sebagainya. Itu tergantung kita dalam mengasah. Kayak besok kalau dibiarin karat. Kalau meskipun usia kita tua, tapi kalau kita rajin, kita sering masih baca, masih ngasah, itu masih produktif. Jadi bisa dibilang pengaruh usia, bisa bilang tidak, karena tergantung bagaimana manusianya itu mengasahnya, menggalinya apa yang ada di dirinya.